Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Noim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepanasan di sini. Akan mencapai 41 derajat. Masya Allah. 41. Wah, macam ada ozon yang bolong kali di Australia, mungkin begitu seperti di New Zealand ya. Tapi ini kan baru jam 11.32 di Melbourne. Jadi katanya sore nanti mungkin akan bertiup angin dari selatan, berarti dari kutub selatan, sehingga mungkin suhu akan turun 20 derajat, jadi tinggal 21 atau 20 derajat. Bali hampir setengahnya ya. Wah, luar biasa Melbourne ini. Ya, Bang Noim menemani cuaca yang luar biasa turun. Nah, kalau di Cibubur, di studio kita ini lagi mendung-mendung sedap lah, dingin lah begitu ya. Ya, para pendengar ingin melihat fenomena apa yang terjadi di dunia ya. Dari dalam negeri, Bang Noim, misalnya ada peristiwa pemerintah akan merevisi catatan sejarah Indonesia. Saya jadi ingat istilah yang presiden yang terlupakan ya, Safrudin Prawira Negara PDRI. 207 hari dia berkuasa hingga Juli 49. Nah, ini apa yang Bang Noim lihat dari sini, dan juga tentang ikhtiar dari para pengusaha untuk silaturahmi ke Pak Jokowi ya, terutama dari grup Lipo Group. Ini kan sebuah fenomena zigzag ya, kita belum beres urusan PIK 2 ini. Luar biasa ini konglomerasi kita. Di tengah-tengah itu para pengingat, para ulama pun diingatkan oleh Menteri Agama yang baru, macam mudah kali jadi kiai di sini gitu stratanya. Sementara di luar negeri banyak kabar yang luar biasa warawiri. Apa kabar ini? Abu Muhammad Al-Jolani, orang ini banyak menunggu apa yang akan terjadi, tapi sudah mulai terlihat ini, dan juga melucuti para tentara atau jaringan-jaringan faksi-faksi juga menjadi masalah. Sementara di Palestina masih bergulir, dan luar biasa pertempuran sudah mencapai hari ke 1026 di Ukraina dengan pergolakan yang makin masif saja. Nah, mungkin itu bisa disampaikan. Kita tutup nanti dengan Korea Selatan, mungkin singgung sedikit lah. Juga ada yang bertanya tentang apa kabar Guantanamo menjelang satu presiden yang memang luar biasa, masih ada tahanan di sana katanya. Silakan Bang Noim, banyak kali yang mau. Silakan Bang. Ya. Guantanamo ini juga kan menampung seorang Hambali. Seorang dari Indonesia, dan ini masalahnya begini. Amerika selalu mengatakan dirinya yang paling jujur, yang paling manusiawi, bohong. Guantanamo ini adalah wilayah Kuba yang disewa oleh Amerika, dan mereka menggunakan Guantanamo sebagai tempat penahanan, tidak dengan peradilan. Jadi mereka bisa menahan di situ tanpa harus menghadapkan ke pengadilan. Kalau ditahan di Amerika, itu harus wajib nantinya setelah beberapa waktu harus ditampilkan di pengadilan. Tapi di Guantanamo, dan sekarang ini beredar desas-desus bahwa mereka yang berada di Guantanamo bukan saja jiwanya makin merosot, tetapi tampang mereka pun kelihatan lebih cepat tua daripada di masa lalu. Jadi Amerika ini berbuat sekehendak hatinya. Kita tahu bahwa Amerika ini bisa menegakkan pedang basah, bisa menopang yang salah. Amerika ini tetap menopang Israel misalnya. Dan Israel sekarang menghantam Suriah dengan alasan ini untuk mencegah. Dan Israel sekarang ini akan melipat duakan, menggandakan jumlah penduduknya di tadi yang disebut Golan, di Arab dikatakan Julan ya. Julan ya, dataran tinggi Julan yang direbutnya, yang tidak bisa dikatakan sebagai wilayahnya, tetapi dia akan melipat gandakan jumlah penduduk Israel di sana. Ini menarik, dan Amerika hanya pura-pura tidak tahu. Kalaupun sekiranya ada tentangan, ada perlawanan, Amerika akan siap membantu Israel. Ini yang barangkali membuat kita menjadi merasa ya ragu lah kalau Amerika mengatakan mereka lah yang paling manusiawi, mereka yang paling patuh hukum dan lain sebagainya. Ini tidak bisa diterima. Tapi kalau kita kembali ke negeri kita, kita juga nampaknya alfa ya, lalai dalam mengakui Safrudin Prawira Negara, Allah yarhamu, sebagai presiden kedua. Karena jelek-jelek dia pernah menjadi presiden dan berkedudukan di tempat yang waktu itu kalau tidak salah namanya Fort de Kock, alias Bukit Tinggi. Ya, karena dia juga punya darah Minang. Safrudin Prawira Negara punya darah Minang. Dan ini tidak diakui
Saya heran kenapa dari dulu sudah dikatakan, kenapa kita begitu lalai dalam mengakui pahlawan-pahlawan kita. Jadi menarik bahwa pada tanggal 12 Desember yang lalu, ketika Megawati tampil dalam peluncuran buku yang ditulis oleh Todung Mulia Lubis mengenai pemilu dan lain sebagainya, dia mengatakan, malah Hayati, saya kaget. Wah, dia ingat ini pahlawan Aceh, ini pahlawati, begitu, atau pahlawan Aceh, ini luar biasa. Jadi Alhamdulillah, memang Syafruddin ini pernah dibebani dengan berbagai macam tugas, sehingga misalnya pengguntingan uang, itu saya ingat waktu masih kecil, itu uang digunting. Jadi kalau di atas uang Rp5, uang Rp10 digunting, nilainya tinggal Rp5. Jadi itu semacam, menurunkan nilai uang itu untuk melawan inflasi. Nah, kenapa kita tidak mengakui Syafruddin Prawira Negara sebagai Presiden kedua Republik Indonesia? Karena ketika Soekarno dan Hatta dalam agresi militer kurungan dalam penjara Belanda, kenapa kita tidak mengingat bahwa dia pernah, dan saya mengetahui dia pernah menjadi, dan dia ketika Orde Baru itu tidak segan-segan kalau menulis surat kepada Soeharto, bukan mengatakan Bapak, Saudara Soeharto. Dia berani menggugat. Orang ini punya istiqamah yang sangat luar biasa. Jadi bukan apa-apa. Orang-orang Masyumi memang begitu umumnya. Tapi kan Masyumi dilarang. Aneh bin ajaib, Masyumi dilarang. Ini yang kita tidak paham. Kenapa Masyumi dilarang? Kenapa? Oh, itu karena PRRI dan sebagainya. Ya, tetapi kenapa PKI disahkan? Padahal PKI juga berontak tahun 1948. Kenapa disahkan? Kenapa PKI boleh ikut? Nah, inilah keganjilan kita. Nah, penerimaan tamu ini menarik sekali ya. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan seorang Joko Widodo yang tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Dan kita lihat bagaimana di Georgia sekarang ini. Sekarang ini yang terjadi, kemarin dulu itu mereka protes terhadap seorang mantan pemain sepak bola yang diangkat sebagai presiden. Mereka menuntut bahwa ijazahnya nggak ada, ijazahnya tidak ada. Jadi dianggap bahwa ijazah itu rupanya perlu. Barangkali tidak selamanya. Kalau dipikir Rasulullah SAW juga tidak punya ijazah, tapi kita tidak bisa membandingkan seorang manusia seperti Jokowi dengan Rasulullah SAW. Walaupun ada yang membandingkannya zaman itu, saya pikir dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekarang dia masih punya kekuasaan. Yang dia terima di rumahnya di Solo adalah delegasi dari Lipo. Ini Lipo ini, saya ketahui ada suatu kejadian. Ya, ketika mereka akan membangun Meikarta. Nah, Meikarta itu adalah nama ibu dari si James Riyadi. Jadi istrinya Mokhtar Riyadi. Namanya Mei. Meikarta jadi kota Mei. Dan sekarang mangkrak. Nah, ketika itu ada yang bertanya kepada salah seorang pimpinan Lipo, apakah ada IMB, izin mendirikan bangunan dan kota? Dia bilang nggak perlu itu, ini ada. Tapi lalu dikatakan semua orang ini, iya, tapi kan dikatakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat pada waktu itu bahwa Meikarta ini tidak punya izin. Dia tahu apa itu. Nah, begitu mereka begitu saja. Dan sekarang nampaknya kualat ini terjadi. Orang-orang yang sudah membayar deponya, membayar uang mukanya tidak bisa memperoleh kembali. Bahkan mereka mengatakan kembalikan tanpa bunga, kami akan terima. Tidak. Dan sekarang mereka menghadap. Ini ada dua hal. Mereka menghadap atau menuntut. Ini bisa. Mereka menghadap atau menuntut mantan Presiden Republik Indonesia. Menuntut artinya, kamu harus bikin sesuatu ini untuk kami. Kalau tidak, nggak tahu apa ya. Kalau tidak, nggak tahu apa kita. Karena sekarang menyandra ini kan sangat luar biasa. Masa seorang Erlangga Hartarto begitu 5-6 hari sebelum daluarsa masa jabatan lalu buru-buru disuruh ke kejaksaan, habis itu mengatakan saya menarik diri dari ketua umum Golkar. Ini kan ya kita kan nggak bodoh sekali lah. Kita bodoh, tapi tidak bodoh begitu bodoh tunggu. Nah, ini menjadi masalah. Dan sekarang kalau kita sekiranya beralih, sekarang kita beralih ke Gaza, Palestina. Yang paling menyedihkan, sekolah baru saja adalah bahwa sekarang ini, otorita Palestina, tentara dari otorita Palestina berantem, tembak-tembakan dengan tentara Palestina yang ada di Jadin. Itu bagaimana? Dan berhasil kan?
Dalam hal ini Israel betul-betul berhasil mengadu domba. Seakan-akan orang Arab itu lebih bagus berbaku hantam antara sesamanya daripada melawan musuh bersama. Ini yang menjadi masalah, dan inilah hukuman yang barangkali ini merupakan suatu hukuman untuk mereka dan untuk kita yang tentunya merasa sangat tidak tega apa yang terjadi. Saban hari 40-50. Nah sekarang ini semua sudah menjadi suatu normalitas biasa. Kalau sehari tidak ada orang di Gaza, tidak ada warga Palestina di Gaza yang tewas, kita heran lah, ada apa ini? Kok nggak ada mereka ditewas? Kenapa tidak dibom? Bukan itu saja. Banyak sekarang orang-orang yang mengaku bahwa mereka itu pernah dikumpulkan oleh tentara Israel yang umurnya masih 20-21, disuruh telanjang atau disuruh tinggal hanya celana dalam saja, lalu disuruh jongkok, kemudian difoto, dan itu sangat memalukan. Aibnya luar biasa. Ya, itu tidak pantas. Karena Islam itu menjaga kesopan santunan itu sangat luar biasa pentingnya. Ini orang-orang disuruh keluar, buka pakaian semua, dan disuruh jongkok. Sangat menghina. Tetapi kan dunia tidak mampu untuk berkata suatu apa, kecuali barangkali Irlandia. Irlandia. Nah sekarang Israel marah pada Irlandia, dia tutup kedutaannya di Dublin, di Irlandia. Tapi itu hanya satu dari segelintir. Hanya segelintir negara di Eropa yang berani betul-betul untuk melawan Israel. Jadi semua ini tentunya membuat kita merasa, ini dunia ini apa sih? Kalau dikatakan bahwa kita hidup di dalam dunia yang modern dengan segala moralitas dan etikanya, barangkali tidak juga. Tidak juga. Dan kita melihat ini dengan hati yang sangat betul-betul pedih. Dan tidak bisa berbuat sesuatu apa kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang ini menjadi sebuah pertanyaan ya, ketika etika ini menjadi sebuah barang langka sekarang ini, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di berbagai tempat di dunia, nampaknya luar biasa. Nah, macam yang terjadi di Syria hari-hari ini, seorang Abu Muhammad Al-Jolani yang dulu dikenal Al-Qaeda sekarang berubah, kan ada orang bilang lihat track record orang lah, macam mana yang terjadi. Sementara Iran pun uring-uringan akankah mereka akan membuat sebuah faksi-faksi yang akan merongrong lagi, atau apa yang terjadi di balik ini? Setidaknya banyak orang masih menunggu sabar perkembangan di Syria. Begitu Bang Noemi? Iya, karena Jolani ini sebenarnya itu bukan nama dia, itu kakeknya dulu pernah di Jolan, pernah tinggal di Julan, itu berasal dari Julan. Tapi kan mereka begitu, Jamal Abdel Nasser, jadi Ga. Ini orang Golan berarti ya? Jadi orang Golan, namanya Ahmad Asyara. Dan dia melepaskan diri dari Al-Qaeda karena waktu itu dia memang dekat dengan Ayman Al-Zawahiri. Tapi kemudian dia melihat bahwa Al-Qaeda dianggap sebagai teroris dan lain sebagainya, maka dia memisahkan diri. Tetapi dia sendiri sampai sekarang masih memikul nama atau memikul gelar sebagai teroris. Tapi dia berhasil melakukan semua ini. Aneh bin ajaib. Dengan hilangnya Bashar al-Assad, yang oleh banyak ulama dikatakan sebenarnya tidak Muslim, ini tidak mudah ya. Takfir ini, untuk mengkafirkan ini berbahaya sekali. Tapi banyak ulama yang saya pernah baca yang mengatakan tidak bisa kita menganggap orang Awaliyah, Alawiyah ini yang Alawi dari mulai Hafiz Al-Assad dan semua itu jumlahnya kira-kira antara 2-3 juta di Suriah, tidak bisa kita anggap mereka Muslim karena mereka merayakan Natal, mereka macam-macam aneh bin ajaib begitulah agamanya. Nah ini dia sekarang sudah terdepak, dan yang mengatakan bahwa ikut bertanggung jawab atas pendepakan itu adalah Netanyahu mengaku bahwa dia ikut berjasa dalam mendepak itu semua dan sebagainya. Iya. Nah sekarang ini kan kelabakan. Rusia kelihatannya sudah harus angkat kaki, tetapi beberapa kapalnya masih berada di lepas Suriah. Iran ya sudah. Turki memberikan peringatan, jangan macam-macam. Jadi ini merupakan ajang pertarungan baru. Kita lihat apakah Suriah ini yang terkenal dengan Damsyik atau Damaskus, Asyam disebutkan. Karena kalau kita lihat dalam sejarah misalnya agama Kristen, ketika Paulus katanya mengaku berjumpa dengan Yesus itu ketika dia dalam perjalanan ke Damaskus. Itu ada cerita itulah membuat dia kemudian balik mengatakan dia kemudian menjadi semacam
apostol, jadi rasul. Ya, mereka Paulus itu walaupun dia berasal dari Seoul, dari Turki, sebenarnya daerah Turki Romawi, dia dianggap sebagai rasul. Jadi ada yang mengatakan sebenarnya dalam agama lebih banyak tentang Paulus daripada tentang misalnya tokoh-tokoh lain dalam agama. Jadi Damsyik ini atau Damaskus ini penting karena pernah ada satu catatan yang mengatakan di sebuah jalan di Damsyik ini, di zaman jaya-jayanya Asyam, itu ada 100 toko buku. 100 toko buku. Wallahualam apakah ini dibesar-besarkan atau tidak. Betul. Saking hebatnya sebagai merupakan pusat pendidikan. Nah, sekarang lihat apa yang terjadi. Jadi kita harus menunggu apa yang akan berkembang. Nah, mungkin dalam beberapa waktu ini karena Amerika sudah menawarkan bantuan sekian puluh juta untuk Syam, untuk Damaskus, sementara Israel terus melakukan pembombardiran, sudah berapa 800 kali menyerang, dan kemudian zona yang seharusnya menjadi tempat pasukan pemelihara perdamaian PBB sebenarnya sudah masuki oleh Israel. Jadi Israel lihat semua ini sebagai suatu kesempatan untuk melebarkan sayapnya. Itu mungkin yang tertera dalam simbol bendera dari Efrat sampai Tigris itu sebuah momok buat mereka yang ingin dicapai atau gimana Bang Nuim? Ya itu dia kan, karena selalu ini kalau dikatakan dari sungai ke laut itu sangat keji katanya, itu tidak bisa diterima, itu berarti ingin menghapuskan keberadaan Israel dan itu merupakan suatu kejahatan besar. Ini menarik karena segala ini adalah merupakan lanjutan dari apa yang pernah dilakukan oleh Barat, oleh Eropa terutama terhadap bangsa Yahudi yang waktu itu sedang merantau diaspora, ini dikenal dengan diaspora. Ini kita mesti mengingatkan kembali ketika mereka sedang terhimpit, ketika mereka di Spanyol misalnya setelah jatuhnya pemerintahan Muslim, pemerintahan Islam di Spanyol, mereka ini dipaksa untuk meninggalkan agama mereka dan memeluk agama yang berkuasa pada waktu itu. Nah, pada waktu itulah seorang pendeta, seorang rebai, pendeta Yahudi yang berada di Turki, namanya Safriti kalau saya tidak salah, dia menulis surat kepada orang-orang Yahudi di Spanyol dan di Eropa, datang ke Turki, datang ke Khilafah Utsmaniyah, datang ke pemerintahan Islam. Kamu tidak akan dipaksa untuk mengubah agama, karena dalam Islam itu tidak boleh memaksa orang mengubah agama. La ikraha fid din. Dan mereka datang berduyun-duyun. Mereka datang berduyun-duyun, ditampung, diberikan kesempatan sedemikian rupa, sehingga seorang tokoh Yahudi bernama Abraham Tolkien pernah menulis bahwa masa keemasan Yahudi bersamaan dengan masa keemasan Islam, katanya. Nah, ini kenyataan, tapi sekarang balas budinya lain lagi. Dikasih air susu, dibalas dengan air tuba. Itu bukan persoalan, itu urusan mereka. Tapi menunjukkan bagaimana toleransi Islam pada waktu itu. Dalam buku yang ditulis oleh seorang non-Muslim, Alan Mikhail dari Universitas Yale. Ini universitas yang terkenal di Amerika Serikat. Ada misalnya Harvard dan ada Yale, ada Stanford dan sebagainya. Ini Yale ini salah satu universitas terkemuka di Amerika. Salah seorang dosen sejarah bernama Alan Mikhail dalam bukunya tentang Khilafah Utsmaniyah menulis di zaman kejayaan Khilafah Utsmaniyah, Khilafah Islamlah Utsmaniyah, itu banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang Kristen yang pindah dari negeri mereka karena ingin tinggal di Khilafah Utsmaniyah, karena di sana mereka diperlakukan lebih manusiawi. Itu luar biasa sejarah ini, dan ini akan menjadi sebuah cerita dan banyak orang bilang ini melengkapi ciri-ciri akhir zaman gitu Bang Nuim. Sementara pergolakan di Ukraina sudah masuki hari ke 1026, akankah berkorelasi ketika pasukan Korea berada pada pihak pasukan Rusia juga ini menyebabkan Hang Heng Hong di Korea Selatan yang sekarang ini sedang terjadi gitu Bang Nuim? Ya, masalahnya begini. Ini masalahnya menarik sekali kan, bahwa dengan kejadian di Suriah ini Rusia terdepak, dia mulai melakukan serangan yang lebih dahsyat lagi terhadap Ukraina karena dia tidak ingin dua kali kehilangan tongkat. Sudah di Suriah dia terdepak, tidak bisa bertahan. Nah sekarang kalau di Ukraina, nah ini berbahaya karena bisa menjadi kekalapan. Ya, dia kalap dan melakukan hal. Sekarang dia sudah mulai menyerang.
pusat-pusat misalnya bahan bakar dan lain-lain buat strategis energi dari Ukraina itu sendiri. Ya kita tahu ini sudah berapa, bukan lagi 1 hari 2 hari, bukan lagi ratusan hari, kita bicara sudah lebih dari 1000 hari terjadi bagaimana. Dan nampaknya ini ada kemungkinan karena Donald Trump nanti kalau dia bulan Januari mengambil alih, apakah dia akan terus bertahan dengan NATO, padahal dia pernah mengatakan bahwa Amerika tidak perlu lagi karena NATO itu mereka banyak seakan-akan membohongi Amerika. Mereka tidak memberikan sumbangan dari untuk anggaran NATO. Amerika yang menanggung segala-galanya dan Amerika itu bisa terus berutang dan utangannya sudah triliunan. Ya, jadi kita melihat bahwa Ukraina ini mudah-mudahan menjadi suatu titik tolak yang nantinya akan bisa menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia, termasuk barangkali persoalan Palestina. Siapa tahu? Kita tunggu tanggal mainnya, kata orang. Bisa ke sana pula, Bang Nim. Nah, urusan Korea bisa. Korea, bagaimana Bang Nim? Korea Selatan ini sedemikian dinamik, ini sandiwaranya juga luar biasa ya. Tahu-tahu mendadak darurat lantas, hampir permakzulan ini hampir tercapai dan di sana mudah sekali pergantian itu. Bagaimana Bang Nim? Ya, tetapi kan belum bisa tuntas karena masih akan ke pengadilan lagi. Menariknya di sini adalah istri dari Presiden Korea Selatan ini yang bikin keadaan darurat ini, Kim apa namanya itu. Ini terkenal sebagai tukang tenung katanya. Dia pernah beredar, dia lihat telapak tangan orang dan bisa menenung. Dia pernah katanya ada satu kali dia melihat telapak tangan seorang laki-laki yang kelihatan ganteng. Oh, ini orang katanya kalau sama perempuan luar biasa. Ini beredar dan orang mulai melihat bahwa dia ini banyak orang bisa percaya terhadap hal seperti itu. Banyak yang menganggap bahwa dia ini bisalah kira-kira menentukan masa depan seseorang. Seakan-akan begitu. Mungkin dia tidak bisa menentukan masa depan suaminya sendiri, tetapi dia bisa. Ini sekarang ini beredar banyak video yang menunjukkan dia di depan orang sehingga pembantu-pembantunya cekikikan karena dia memberikan semacam renungan apa yang akan terjadi pada diri seseorang dan lain sebagainya. Jadi di sebuah negara seperti Korea Selatan ini kita melihat bahwa mereka pernah punya presiden bernama Park Chung-hee. Nah ini menarik ya. Menariknya begini, ada yang mengatakan ini wallahu alam, ketika Amerika sudah tidak senang dengan Soekarno, mereka mengirim duta besar Marshall Green ke Jakarta. Tidak lama kemudian, Soekarno tumbang. Kemudian Amerika tidak begitu senang dengan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam. Seorang dari partai buruh yang kelihatan sangat, ya kalau sekarang ini sangat pro rakyat, begitulah kira-kira. Maka dia mulai kelihatan agak jauh dari Amerika. Maka dikirimlah duta besar Marshall Green ke Australia dan Whitlam jatuh di kudeta. Ya udah. Habis itu ada masalah di Korea Selatan dengan Park Chung-hee. Maka dia dikirim oleh Amerika ke Seoul sebagai duta besar dan Park Chung-hee diasasinasi oleh salah seorang ajudannya tuh. Jadi nampaknya Marshall Green ini apakah kebetulan atau memang punya kemampuan untuk merekayasa itu menggulingkan. Jadi di Korea juga pernah terjadi seperti itu. Namun kita harus melihat kalau kita pergi ke misalnya di daerah perbatasan antara Korea Utara dengan Korea Selatan itu memang mengerikan sekali. Apalagi sekarang mengingat bahwa Korea Utara itu punya kemampuan persenjataan yang bisa istilahnya ya menimbulkan kerusakan yang sangat luar biasa karena senjatanya itu adalah senjata nuklir. Korea Utara mengatakan dia mampu punya nuklir yang bisa diluncurkan bahkan mencapai ke di sisi barat Amerika. Wallahu alam kita tidak tahu. Jadi Korea Utara ini sangat penting kedudukannya karena di situ ada persekutuan antara Jepang, Korea Utara dan Amerika Serikat. Ya Korea Selatan dan Amerika Serikat. Ya, jadi ini juga merupakan membuat Amerika juga was-was. Tapi apakah ada peranan Amerika di dalam persoalan Korea Selatan ini? Wallahu alam kita harus tunggu sampai tanggal mainnya. Meskipun ketika saya berada terakhir kali di Korea itu bertanya kepada orang-orang Korea, tidak ada rakyat itu seakan-akan yang mereka dambakan adalah kalau bisa bersatu antara Korea Utara dengan Korea Selatan karena mereka masih punya sanak saudara dan lain sebagainya yang sudah terpisah
Karena kita mesti tahu, bahwa perang Korea yang terjadi di tahun 50-an itu tidak pernah selesai. Jadi tidak pernah ada perdamaian resmi. Yang ada itu hanya gencatan senjata, boleh dikatakan, antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Dan mereka di Korea Utara itu menganggap bahwa pemimpin mereka yang betul-betul luar biasa itu bukan hanya seorang manusia biasa, tetapi adalah seorang yang punya kemampuan yang melampaui kemampuan manusia. Nah, ini yang membuat, jadi saya mendengar waktu itu bahwa di museum di Korea Utara itu bahkan puntung rokok yang pernah dihisap oleh orang yang mendirikan Korea Utara itu disimpan di dalam museum itu. Saking hebatnya orang ini. Itulah dogma bisa dibuat ya, luar biasa. Ya, macam dogma orang melihat Afghanistan yang nampaknya ahli perang ini sekarang tak ada teman abadi, tak ada musuh. Ketika Rusia membuka, mengakui, membantu Afghanistan sekarang ini, sementara Amerika masuk ke Syria dengan belak-belakan mengakui dan membuka komunikasi. Ini dunia macam luar biasa sandiwaranya. Apa Bang Nui melihat ini kepentingan? Apa memang ada sebuah strategi lain gitu Bang Nui? Ya, kita lihat apa artinya. Untuk apa Amerika di Afghanistan? Tidak ada hasilnya sama sekali. Toh di sana mereka tetap menanam pohon yang kemudian bisa diolah menjadi candu dan lain sebagainya. Ini kan menarik. Menariknya begini, bahwa Amerika itu masuk ke Afghanistan ketika yang berkuasa adalah Presiden George Bush, Presiden Junior, anaknya. Ya, dia masuk ke sana. Untuk apa? Dia melihat bahwa ketika Rusia, Uni Soviet pada waktu itu masuk ke sana, terpaksa terbirit-birit, lari dari Afghanistan. Waktu itu Amerika membantu mempersenjatai Osama bin Laden alaihirraham, membantu mempersenjatai kaum mujahidin, mereka yang sangat berperan dalam mengusir Uni Soviet keluar. Waktu itu, kalau tidak salah, Afghanistan dipimpin oleh seorang bernama Najibullah. Mereka terbirit-birit lari, dan Najibullah jatuh, masuk tentara Amerika. Apa jadinya? Berapa banyak yang tewas, dan berapa banyak yang ditewaskan. Termasuk di situ, dan sekutu-sekutunya ikut, termasuk Australia, termasuk Inggris mengirimkan tentara ke Afghanistan. Untuk apa? Toh tidak jadikan. Akhirnya, secara memalukan, harus angkat kaki dari Afghanistan. Sebagaimana mereka Amerika angkat kaki dari Vietnam. Cuma Vietnam lebih baik pengaturan, lebih baik, lebih gigih. Afghanistan ini terlalu berpihak kepada, ya boleh dikatakan paternal ya, patriark kepada laki-laki. Perempuan itu dianggap sebagai kelas 2, kelas 3 barangkali, tidak boleh berpendidikan dan lain sebagainya. Meskipun dalam Islam dikatakan oleh Rasulullah bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, dan lain sebagainya untuk umat Islam. Bahwa dia tidak pernah barangkali membaca sejarah bahwa wali kota pertama yang diangkat oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah seorang perempuan bernama Safiyah radhiyallahu anha. Ini tidak pernah dianukan, bahwa Al-Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bahwa perempuan itu adalah seorang istri, itu ibarat pakaian suaminya, seorang suami ibarat pakaian istrinya. Artinya ada persamaan. Ini tidak pernah melihat itu. Mereka melihat ada semacam diskriminasi, seolah-olah perempuan itu sama sekali tidak punya hak, dan ini kan kezaliman. Orang tidak bisa membiarkan kezaliman. Lihat apa yang terjadi sekarang ini, bahkan tidak begitu. Ada banyak orang yang tidak mau menggubris ya, terhadap Afghanistan karena perilaku dari kaum Taliban itu sendiri yang selalu diidentikan dengan Islam, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka tidak. Bagaimana mereka bisa melakukan diskriminasi yang begitu dahsyat terhadap perempuan? Ini kita tidak bisa, ya itu urusan mereka dalam negeri, tapi sebagai Muslim mereka menggunakan nama Islam, kita bertanggung jawab untuk mengatakan, tunggu dulu, kita mengoreksi, kita memperbaiki. Bukan begitu ajaran Islam, bahwa sesungguhnya wali kota pertama yang diangkat oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah bernama Safiyah, seorang perempuan.
Ya, luar biasa harusnya penghormatan terhadap perempuan dalam Islam. Tapi ya begitulah budaya berbentur dengan nilai. Masya Allah, Bang Nuim ingat perempuan, ingat anak-anak, kita ingat lagi ke masalah Gaza. Nampaknya isu ini akan tertutup dengan Syria, Lebanon, dan Ukraina. Bagaimana merawat ini? Karena saya yakin di Australia pun demo-demo itu luar biasa di berbagai negara. Merawat di korban yang sudah hampir mendekati 50.000 yang tercatat, belum lagi yang tidak tercatat. Bangkai-bangkai di utara manusia syahid ini bertebaran menjadi sebuah fenomena baru. Apa yang Bang Nuim bisa ingatkan untuk pendengar radio Silaturahim, Bang Nuim? Banyak yang mulai tidak senang, dan nampaknya ini akan menjadi beban bagi banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi. Di kalangan orang-orang Yahudi, ada seorang sejarawan Yahudi yang baru-baru ini mengatakan bahwa sebenarnya Zionisme itu adalah rasisme. Dia berani mengatakan hal yang seperti itu. Dan bahwa seorang sejarawan Israel sekarang ini bertemu dengan pimpinan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa, diundang bertemu, mereka berbicara. Jadi nampaknya dalam hal ini tidak akan semudah itu orang melupakan apa yang telah sedang dan akan terjadi, terutama di Gaza. Ini tidak akan semudah itu, karena sudah keluar putusan dari Mahkamah Internasional yang mengatakan itu adalah kejahatan perang, bahwa Netanyahu dengan Menteri Pertahanan yang sebelumnya adalah penjahat perang dan lain sebagainya. Ini tidak akan semudah itu dilupakan orang. Untuk sementara ini memang orang tidak bisa berbuat sesuatu apa. Barangkali banyak yang ingin menunggu sampai nanti pelantikan Donald Trump, melihat bagaimana kira-kira kebijakannya terhadap Timur Tengah. Ini kita perlu nantikan. Kalau dia lebih dekat dengan Rusia, tentu dia akan menunjukkan sikap yang tidak 110% atau 120% berpihak kepada Israel. Jadi kita harus masih menunggu perkembangan selanjutnya, dan insya Allah ini tidak akan mungkin dilupakan. Cuma itulah, mereka sudah berhasil juga mengadu domba antara tentara Palestina dengan tentara Palestina untuk berbaku hantam. Ini yang disayangkan, seakan-akan orang-orang Palestina itu lebih suka dahulu ada Al-Fatah dengan Hamas, berantem terus, tidak sepakat dan lain sebagainya. Orang seperti Abu Mazen yang kelihatan semacam tunggul saja atau gajah putih kata orang, tidak ada gunanya sama sekali. Dengan keadaan di tepi barat yang begitu centang perenang, dan sekarang ini mereka berantem di sana, tidak tahu kita untuk apa. Tapi itulah kenyataannya. Jadi semoga ini tidak akan bisa dilupakan, karena nanti ketika akan dilakukan kembali pembangunan terhadap Gaza, akan ditemukan begitu banyak tulang belulang dari orang-orang Palestina yang syahid, yang terkubur di situ. Itu mesti kita ingat dan luar biasa. Sebagai closing statement Bang Nuim di hari Senin yang penuh berkah ini, Yaumil Bid pula hari ini, apa yang Bang Nuim ingin ingatkan untuk pendengar di berbagai tempat? Pagi ini bertambah terus. Di Amerika ada 200 pendengar kita, di Eropa dan berbagai tempat. Silakan Bang Nuim. Saya teringat kembali, saya membaca sudah pernah dibaca tapi dibaca kembali. Ada seorang Kanada, seorang cendekiawan Kanada yang bukan Muslim, dan dia Wendell Smith namanya. Dia mengatakan, saya heran ya, umat Islam ini punya begitu banyak kelebihan tapi tidak dikemukakan kepada umat manusia lainnya. Di antaranya itu dia mengatakan bahwa satu-satunya agama di permukaan bumi ini yang namanya diberikan oleh Tuhannya adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini Islam, ini nama yang diberikan oleh Allah SWT. Berasal kata dari salam, yang artinya perdamaian, artinya penyerahan diri. Kenapa mereka tidak sampaikan ini kepada orang lain? Agama kami ini namanya diberikan oleh Tuhan. Itu satu. Kedua, kita teringat. Pernah ada seorang, katakanlah tokoh di Indonesia yang dengan enteng mengatakan, "Mbok, jangan dicampur aduk politik sama agama." Maksudnya itu agama Islam. Ya, kita harus mengatakan kepada dia, tidak bisa, karena misalnya orang mengatakan Islam itu adalah agama amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang dimaksudkan? Ya, Allah SWT mengatakan, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu adalah masyarakat terbaik di antara umat manusia. Kenapa?
Oh, ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh orang berbuat baik. Di mana? Ya di dunia. Fatanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat jahat. Di mana? Ya di dunia. Nanti kalau di akhirat itu urusan Allah SWT. Jadi kenapa dikatakan bahwa Islam ini bukan untuk sekarang ini, untuk di dunia ini, untuk menjadi, dan kemudian watu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah, itu nanti di akhirat. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu semua urusan dunia. Itu yang penting, urusan dunia itu penting. Oleh sebab itu, boleh dikatakan sendi-sendi, tiang-tiang, yang nomor satu, tiang-tiang penyangga Islam itu adalah keadilan. Jadi ketika Allah SWT mengatakan wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adil, ketika kamu menghukum di antara manusia, bukan muslim, seluruh manusia dimanapun di dunia ini, maka kamu harus berlaku adil. Kalau di atas nanti kita sudah tahu bagaimana hukuman yang akan diberikan oleh Allah SWT. Jadi kenapa ada yang berani mengatakan, jangan dicampur baur antara politik dengan agama. Lah ini Islam ini mesti, karena Islam ingin mengatur suatu bentuk kehidupan yang dikatakan oleh Karim masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggota masyarakat itu diperlakukan dengan hormat. Gitu dia. Masya Allah keadilan. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim yang luar biasa hari ini di usia senior. Nah, selalu dipanggil Bang, jadi terusnya ya mesti dipanggil Kiai. Nanti apa kata Pak Menteri Agama tadi itu, mesti ikut training dulu. Bang Nuim, terima kasih banyak pagi ini menemani kita 30 menit lebih. Luar biasa. Assalamualaikum. Kewajiban dan tugas. Amin, amin. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.